Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Apa kabarnya hari ini? Malah gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini kayaknya sudah mulai ada aroma-aroma arus balik ya. Tapi mungkin ada juga sebagian masyarakat yang baru mudik justru hari ini. Baru mudik ya. Tapi kan memang juga kemarin sudah diinformasikan oleh Kakor Lantas Polri, ini diprediksi tanggal 24 menjadi puncak dan juga tanggal 28 dan 29 ini menjadi puncak arus balik ke ibu kota pastinya ya. Harapannya sih jangan ada yang numpuk ya di tanggal 24. Mendingan diatur lah ya sebagian mudiknya di weekend. Jangan semuanya di pas akhir cuti bersama. Oke, tapi kita tahan dulu ya. Kita akan hadirkan informasi. Ini ada diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Belasan makam di TPU Muara Benda mengalami longsor. Ya, pemirsa, jadi ada kondisi belasan makam yang longsor akibat hujan longsor jadi ini kondisi belasan makam yang longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kemirumuka, Kota Depok. Pengurus makam bersama warga setempat bergotong royong melakukan evakuasi terhadap belasan jasad yang makamnya longsor. Pengurus makam Muhayyar mengatakan terdapat 16 makam yang mengalami longsor akibat terkikisnya tanah oleh aliran air hujan. Muhayyar menambahkan masih terdapat 8 jasad yang masih dalam tahap pencarian akibat tertimbun longsor. Hingga saat ini pengurus makam dibantu warga setempat masih melakukan evakuasi pada belasan jasad tersebut untuk dipindahkan ke area yang lebih aman. 3, 4, 4, 7, nah di sana 8 loh. Masih 2. Kita ke informasi arus balik pemirsa. Jadi jajaran Polres Tasikmalaya Kota memberlakukan sistem satu arah di jalur Gentong pada Senin siang. Langkah ini diambil guna mengurai kepadatan arus balik dini hari dan arus wisata yang membadati wilayah Gentong. Situasi di jalur arteri selatan Lingkar Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini pada Senin siang terpantau padat merayap. Jadi untuk mengurai penumpukan kendaraan dari arah Jawa Tengah dan juga Tasikmalaya yang menuju ke arah Bandung, pihak kepolisian akhirnya menerapkan skema rekayasa lalu lintas yakni satu arah. Skema pengalihan arus dimulai dari titik simpang 3 Sukamantri Ciawi hingga menembus Jalan Wage di Lingkar Gentong. Sementara itu pemirsa, arus kendaraan dari arah Bandung yang menuju ke Tasikmalaya dihentikan untuk sementara waktu pada titik tanjakan Gentong atas. Hal ini dilakukan untuk memberikan prioritas bagi ribuan pemudik yang mulai kembali ke ibu kota. Sementara pemirsa, sampai dengan kemarin arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat ramai dengan para pemudik yang kembali ke ibu kota. Di persimpangan 4 lampu merah di arteri Pantura Pleret Weru, Kabupaten Cirebon, ribuan pemudik motor dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta dan Bandung mulai meningkat di jalur arteri Pantura Cirebon. Laju para pemudik sepeda motor ini mulai tersendat di setiap persimpangan lampu merah, mulai dari persimpangan Pemuda hingga persimpangan 4 Palimanan. Para pemudik mengaku balik lebih awal untuk menghindari kemacetan arus balik di jalur arteri Pantura Cirebon. Jelang puncak arus balik lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat terpantau padat merayap pada Senin malam. Bahkan di simpang 4 Palimanan, ribuan pemudik terjebak kemacetan panjang akibat membludaknya ribuan kendaraan motor dan mobil pribadi. Kepadatan kendaraan terjadi hingga sepanjang 3 km dari Pantura Pleret hingga Palimanan Cirebon. Pemudik hanya dapat melajukan kendaraannya dengan kecepatan rendah. Petugas kepolisian dari Polresta Cirebon yang berjaga terpaksa melakukan sistem buka tutup untuk mengurai kemacetan panjang yang terjadi di sana. Kepadatan terjadi akibat melonjaknya pemudik dengan sepeda motor
Dan di hari ketiga Lebaran kemarin, volume kendaraan motor yang bergerak ke wilayah Jabodetabek hingga Bandung terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dari data di Sub Kabupaten Cirebon, kendaraan motor yang sudah melintas sejak Senin dini hari hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat terdapat 70.750 kendaraan bermotor. Diperkirakan gelombang volume kendaraan arus balik dari arah Jawa menuju Jakarta akan terus meningkat hingga puncak arus balik. Ya, masih dari informasi lalu lintas, ada sebuah pick up yang terguling. Ini di kawasan Pangandaran, Jawa Barat. Pick up ini mengangkut 19 wisatawan dan juga menabrak pohon. 1 orang dinyatakan meninggal dunia, sedangkan belasan lainnya mengalami luka-luka. Beginilah kondisi sebuah mobil pick up yang mengalami kecelakaan lalu lintas, yakni terguling di wilayah Pangandaran, Jawa Barat. Diketahui mobil tersebut awalnya ingin menghindari sebuah bus yang berada di depannya, tapi justru naas mobil tersebut oleng dan juga menyebabkan belasan penumpang mengalami luka-luka, satu diketahui meninggal dunia. Dan ini diinformasikan gara-gara mengikuti aplikasi Maps, seorang pemudik bersama keluarganya tersesat di tengah hutan ya. Oke. Ya, ini sebagian korban atau seluruh yang luka-luka ini sudah dibawa ke puskesmas terdekat ya dan juga rumah sakit. Dan saatnya kita melihat bagaimana pantauan informasi lalu lintas dari rekan-rekan NTMC Polri. Kita akan menghubungi rekan-rekan NTMC yang sudah berada, biasanya ada di jalur arus balik nih hari ini sepertinya. Ya, Brigadir Eklesia, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Mala dan Rati. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Pleret, Cirebon, Jawa Barat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada arus balik mudik Lebaran 2026 tampak cukup ramai di kawasan ini. Dan menurut pantauan udara kami, situasi arus lalu lintas dari arah Palimanan yang akan menuju ke arah Jakarta pada pagi hari ini tampak cukup ramai, namun tetap kondusif lancar. Begitu pula dari arah pusat kota Cirebon yang akan menuju ke arah Jawa Tengah, baik Tegal maupun Semarang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dikarenakan simpang ini cukup terkenal karena menjadi akses utama masuk dan keluar kawasan industri dan juga aktivitas masyarakat berupa pasar, pasalaran, dan banyaknya dilintasi oleh angkutan barang serta bus di kawasan ini. Pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk situasi arus lalu lintas di kawasan ini, jika nantinya terjadi kepadatan arus kendaraan akibat imbas dari one way yang diberlakukan di jalur tol, Polresta Cirebon akan melakukan penutupan titik-titik putaran arah di sepanjang jalur Pleret ini untuk mencegah hambatan arus dari kendaraan yang akan memutar balik. Dan nanti akan adanya pengalihan di jalur alternatif dalam kota guna membagi beban kendaraan. Untuk itu kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi kawasan ini tetap mengikuti arahan dan juga petunjuk petugas kami di lapangan. Dan juga bagi pengendara yang melintas di kawasan ini, apabila Anda merasa lelah, jangan ragu untuk beristirahat baik di pos pelayanan terpadu ataupun berwisata kuliner maupun wisata batik Trusmi yang cukup ikonik di kawasan ini. Kami menghimbau kepada masyarakat juga yang akan melakukan perjalanan arus balik ke arah Jakarta untuk menghindari perjalanan arus balik pada hari ini 24 Maret 2026 karena diprediksi akan terjadi kepadatan. Silahkan melakukan perjalanan arus balik pada tanggal 25 ataupun 26 Maret 2026 karena masih diberlakukan skema one way nasional guna membantu mengurai arus lalu lintas.
Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 230 kasus laka lantas yang mengakibatkan 23 orang meninggal dunia, 57 orang luka berat dan 505 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 56% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu pastikan perjalanan Anda terencana dengan baik, utamakan keselamatan dan juga patuhi arahan petugas kami di lapangan. Tetap pantau aplikasi navigasi ataupun platform media sosial yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas yang tentu saja berlaku secara situasional sesuai dengan diskresi kepolisian ataupun situasi arus lalu lintas di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 71500 669. Mudik aman, keluarga bahagia, salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Mala dan juga Rati. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita akan hadirkan informasi selengkapnya. KPK mengalihkan status tahanan rumah kepada mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. KPK mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menjadi tahanan rumah. Status tersebut diterima Yakut usai ditahan 7 hari di rutan KPK. Sebelumnya Yakut ditahan KPK sejak Kamis 12 Maret 2026 atas kasus korupsi kuota haji. KPK menjelaskan Yakut menjadi tahanan rumah bukan karena sakit, namun karena ada permohonan dari pihak keluarga tersangka dan telah disetujui sesuai ketentuan hukum yang berlaku. KPK menegaskan meskipun dialihkan ke tahanan rumah, proses hukum terhadap Yakut tetap berjalan dan pengawasan tetap dilakukan secara ketat. Idealnya tersangka KPK akan menjalani penahanan 20 hari pertama di rutan hingga diperpanjang sampai proses pengadilan dimulai. Namun baru 7 hari Yakut mendekam di rutan, status penahanannya dialihkan menjadi tahanan rumah per Kamis 19 Maret 2026. Pengalihan status penahanan ini menjadi sorotan di tengah proses hukum kasus dugaan korupsi kuota haji yang masih berjalan. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ini mengenai arus balik, kita melihat bagaimana kondisi di Pelabuhan Bakaheni ya. Jadi berdasarkan data Posko ASDP, Pelabuhan Bakaheni selama 24 jam pada sehari setelah Idul Fitri tercatat ini 1.000 atau 146 trip kapal dengan total penumpang mencapai 51.751 orang atau meningkat 30,5% dibandingkan tahun lalu. Sedangkan total kendaraan mencapai 14.094 unit atau naik signifikan 45,3%. Pihak SDP Bakaheni meminta pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan lebih awal dan tidak menumpuk pada periode puncak. Selain itu, para pemudik juga harus memastikan telah membeli tiket melalui aplikasi sebelum tiba di pelabuhan, sebab saat ini memang tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Untuk mengurai kepadatan, ASDP Bakaheni menerapkan skema pengalihan kendaraan dengan kendaraan kecil dan juga penumpang tetap melalui Pelabuhan Bakaheni, sementara kendaraan besar dialihkan ke Pelabuhan BBJ Muara Pilu. Pemirsa, hari kedua pasca perayaan Idul Fitri 2026, jalur fungsional Japek 2 Selatan ini siap dilintasi pemudik balik. Dibukanya jalur fungsional Japek 2 Selatan untuk arus balik kendaraan dari arah Bandung yang menuju ke Jakarta maupun menuju ke Bogor untuk mengantisipasi penumpukan dan juga kemacetan arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek. Kendaraan pemudik yang akan kembali ke wilayah Jakarta mulai melintasi di ruas tol fungsional Japek 2 Selatan. Pembukaan jalur fungsional Japek 2 Selatan ini dimulai pukul 9.25 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Namun pembukaan jalur fungsional ini nantinya bersifat situasional, tergantung dari peningkatan volume kendaraan maupun kondisi perubahan cuaca. Untuk menghindari kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek, dan tepatnya di pertemuan arus tol Japek dan Cipularang. Informasi dari PT Jasa Marga Japek Selatan bahwa pengalihan arus kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta dan sekitarnya sifatnya situasional.
Sesuai diskresi kepolisian dengan mempertimbangkan kepadatan volume lalu lintas di Jakarta Tol Jakarta Cikampek kilometer 66 dan antrian kendaraan di gerbang tol Kalitama. Japek 2 Selatan kembali dibuka pada pukul 9.23 waktu Indonesia Barat dari Sadang sampai dengan Setu Burangkeng, di mana pengalihan arus balik Japek Selatan dari mulai tanggal 23 sampai dengan 29 Maret 2026. Sementara itu pemirsa, pemudik dari Sumatera yang hendak menyeberang kembali ke Pulau Jawa usai merayakan Idul Fitri di kampung halaman mulai memadati Jalan Raya Merak, Kota Cilegon, Banten. Kendaraan roda 2 dan roda 4 masih mendominasi angkutan penyeberangan dari Bakaheni ke Pelabuhan Merak. Ribuan kendaraan roda 4 dan roda 2 tampak memadati jalan raya sejak Senin sore hingga malam. Selain itu, mobil pribadi dan juga sepeda motor ini masih mendominasi angkutan kapal yang turun di sejumlah dermaga di Pelabuhan Merak, Banten. Sementara untuk penumpang pejalan kaki terpantau masih ramai lancar. Dan berdasarkan data penyeberangan, total penumpang mencapai 51.751 orang atau naik sekitar 30,5% dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun lalu, yakni sebanyak 39.657 orang. Kondisi ini diprediksi akan meningkat pada puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada hari ini. Kayaknya bukan Donald Trump kalau tidak bikin sensasi ya. Setelah kemarin membuat ultimatum 48 jam kalau tidak dibuka Selat Hormuz akan menghancurkan infrastruktur listrik Iran. Tapi tiba-tiba dia mengatakan bahwa wah mulai ada negosiasi nih ke arah yang positif. Maunya Dan akhirnya dipending selama 5 hari ke depan. Tapi dari sisi Iran menyatakan bahwa tidak ada kok negosiasi dengan pihak Amerika Serikat. Nah sebenarnya apa yang terjadi? Apakah memang ini sudah salah satu exit strategi dari Amerika Serikat untuk menghentikan perang tapi tidak membuat Donald Trump malu di depan muka publik ya. Kita akan menghadirkan dua narasumber pagi hari ini. Sudah ada Mas Agung Nurwijoyo, pakar hubungan internasional Universitas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Agung. Assalamualaikum. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah baik. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami, sudah ada Mbak Aisyah Rashidila, peneliti senior keamanan Indo-Pasifik Strategic Intelligence. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Aisyah. Assalamualaikum Mbak Aisyah. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Mala, Mbak Rati, Mas Agung. Baik, saya mau ke Mbak Aisyah dulu. Mbak Aisyah, ini yang justru membingungkan kita semua, 48 jam ultimatum yang diberikan oleh Donald Trump kepada Iran apabila tidak membuka Selat Hormuz akan menyerang instalasi listrik milik Iran. Tapi ternyata kemudian menyatakan lagi ini akan ditunda selama 5 hari ke depan. Anda melihat apakah ini untuk meredam gejolak pasar ataukah ini menjadi salah satu cara Trump nantinya exit strategi dari perang ini, Mbak Aisyah? Ya, mungkin pertama-tama kita harus memahami juga ya strategi dari Iran. Iran ini sendiri doktrin peperangannya itu bukan doktrin yang secara tradisional itu akan bertujuan untuk kemudian mendapatkan military dominance ya atau conventional war dominance. Tetapi kemudian mereka akan berusaha untuk menarik perangnya ke arah jangka panjang sehingga kemudian lawannya ini akan kelelahan dalam melakukan peperangan. Nah, taktik yang kemudian digunakan sekarang adalah waging war on global economy. Nah, di antaranya adalah membuat harga minyaknya semakin mahal. Yang kedua adalah kemudian menciptakan tekanan politik yang begitu besar sehingga kemudian di negara lawan ini terdapat political pressure untuk bisa menghentikan peperangannya. Nah, yang kita lihat sekarang ini sudah terjadi dua-duanya ya. Baik itu kemudian kenaikan harga minyak yang awalnya hanya sekitar 60 sampai 70 USD per barrel, sekarang kemudian menjadi sekitar 100 USD per barrel. Dan kemudian kita lihat juga bahwa perang ini memang sangat unpopular di kalangan masyarakat Amerika Serikat gitu, bahwa salah satu survei dari Bloomberg menyatakan bahwa sekarang perangnya saja sudah sekitar
ada 59% masyarakat Amerika Serikat yang tidak mendukung peperangan ini. Terlebih sebentar lagi, nah kita ini akan menghadapi di US ini midterm elections yang akan menentukan bagaimana kemudian approval rate dari masyarakat Amerika Serikat terhadap pemimpin yang sekarang tengah berkuasa gitu. Nah, dengan kebijakan Donald Trump sebenarnya kemarin berusaha untuk membuka Selat Hormuz dan memberikan waiver kepada Iran selama 30 hari. Ini dilakukan untuk bisa sebenarnya relieving ya pain atau kemudian kenaikan harga pasar ya yang disebabkan oleh penutupan Selat Hormuz, karena dampak dari penutupan Selat Hormuz ini tidak hanya berdampak kepada energi saja tetapi juga kepada supply chain-nya dari kemudian barang-barang yang melewati perairan di Arab gitu, karena asuransi yang kemudian dibebankan kepada pelayaran itu akan semakin meningkat dari masa ke masa ya, karena kemudian kondisi perang yang tidak kunjung mereda gitu. Nah, sekarang sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Amerika Serikat dampak dari peperangan ini, sehingga kemudian muncul tekanan yang besar terhadap pemerintah Donald Trump gitu. Sementara kita tahu bahwa yang namanya politisi tujuan utamanya itu adalah untuk bisa mempertahankan kekuasaannya. Apabila sekarang kita bicara bahwa Donald Trump sudah ada di second period, tapi kemudian kita melihat secara keseluruhan bahwa secara partai politiknya sendiri ini berusaha untuk tetap mendominasi ya di Amerika Serikat dan tetap bisa melanjutkan pemerintahannya gitu di sana. Nah, pada akhirnya kita lihat di sini awalnya 48 jam ya diberikan ultimatum, tetapi saya rasa Iran sendiri tanggapannya kan ini bukan sesuatu yang dilakukan secara memaksa, tetapi sesuatu yang kemudian dipraktekkan secara unilateral terhadap Amerika Serikat ya. Nah, Iran ini responnya bisa dua saat itu, bisa memilih untuk menerima waiver tersebut dan menggunakan kemudian keuntungan ekonomi yang didapatkan dari penjualan 140 juta barel minyak di kawasan Selat Hormuz ini untuk mendanai misalnya kerusakan pasca perang, lalu kemudian mendanai pasukan militernya, atau kemudian menolak waiver tersebut dan menekankan tadi ya bahwa Iran tidak akan mengurangi tadi tensi dari segi keuangan di dalam dunia internasional gitu, karena ketika Iran menerima waiver tersebut, maka mau tidak mau ini akan menjadi salah satu kegiatan yang kontraproduktif sebenarnya dengan strategi Iran secara keseluruhan ya, yaitu menekankan tekanan-tekanan ekonomi dan kemudian tekanan politik terhadap Amerika Serikat dan sekutunya gitu. Nah, ketika kita tahu bahwa Donald Trump menarik kemudian ancaman tersebut, kita tidak tahu sebenarnya ada apa ya. Dan sebenarnya strategi Donald Trump ini kemudian cukup unik kalau kita lihat di sini. Nah, pertanyaannya ketika Donald Trump menyatakan bahwa sebentar lagi mereka akan mendapatkan strategic objektif mereka, pertanyaannya adalah strategic objektif yang mana gitu. Karena tujuan mereka di Iran itu berganti-ganti sejak awal peperangan ini. Apakah itu untuk menghilangkan kapasitas Iran untuk membangun senjata nuklir? Apakah untuk misalnya meredam kekuatan Axis of Resistance? Apakah untuk mengganti rezim di Iran ya dan mengurangi kemudian tadi ya menghilangkan penindasan terhadap masyarakat Iran? Apakah untuk mengambil sumber daya Iran seperti uranium dan minyak yang disebutkan gitu? Jadi setiap beberapa hari terus berganti-ganti dan ini kita tidak tahu yang mana kemudian yang disebutkan oleh Donald Trump gitu. Nah, ultimate objektifnya dari semua tujuan yang disebutkan tadi itu sebenarnya adalah bisa dilakukan ketika Amerika Serikat ini sudah dapat mengganti rezim Iran terhadap rezim yang lebih ramah sebenarnya ke Amerika Serikat dan Israel, dan saya rasa itu tidak akan terjadi anytime soon gitu, karena sekarang sudah jelas bahwa pemerintahan Mojtaba Khamenei ini memiliki karakteristik yang jauh lebih keras dan jauh lebih radikal dibandingkan dengan Ali Khamenei. Lalu kemudian kita lihat juga ya beberapa pemimpin militer yang terbunuh di Iran ini justru sebenarnya adalah pemimpin militer yang sifatnya lumayan progresif, cukup moderat gitu, seperti Ali Larinjani. Yang digadang menggantikan justru adalah kemudian Jalili yang standing positionnya jauh lebih keras terhadap perang ini ya dibandingkan dengan Larinjani. Nah, kita lihat di sini Iran juga sudah mulai menerapkan yang namanya perang mosaik, yaitu membagi wilayah-wilayah Iran ke dalam 31 area of command yang berbeda, sehingga area-area tersebut bisa beroperasi secara mandiri ketika sesuatu terjadi ya, terutama kalau misalnya terjadi serangan dari Amerika Serikat dan Israel. Nah, ini kita lihat sebagai sesuatu yang sepertinya bukan dapat melancarkan strategic purpose Amerika Serikat untuk mengganti rezim. Justru sebaliknya sebenarnya agak sulit untuk sekarang menyatakan bahwa Iran akan mundur dari peperangan ini, karena tadi kalau untuk Amerika Serikat ya sebenarnya mereka bisa melakukan seluruh ultimate goal itu dengan mengganti rezim, sementara untuk Iran
strategic purpose-nya tuh simple aja. Apa yang menjadi tujuan adalah bertahan setelah perang ini selesai, pemerintahannya tetap bertahan dan tetap berada di Iran ya dengan legitimasi penuh. Dan itu sebenarnya bar yang sangat rendah gitu untuk kita lihat, terlepas dari kerusakan dan kemudian korban jiwa yang saat ini didera oleh Iran. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, baik. Terima kasih Mbak Esa. Saya mau ke Mas Agung. Mas Agung, kalau kita lihat perubahan sikap dari Trump ini, yang sebelumnya kemudian ada gertakan ultimatum 48 jam, kemudian mengatakan bahwa akan menunda selama 5 hari, apakah ini karena tekanan politik dalam negeri di mana hampir separuh masyarakat Amerika Serikat ini kemudian tidak mendukung Trump akibat serangannya ke Iran. Kemudian akhirnya dia mengatakan bahwa akan menunda selama 5 hari. Ya, ini kan strategi yang kemudian kita bilang ultimatum and pause. Jadi pertama memberikan ultimatum dulu 48 jam, ya kan? 48 jam itu intensinya tadi saya sebutkan bicara tentang masalah penutupan Hormuz, tapi sebenarnya ultimatum itu sebenarnya juga didorong untuk terciptanya ruang-ruang negosiasi. Makanya kemudian dalam 48 jam terakhir sebenarnya kita lihat ada 3 aktor utama juga yang kemudian memainkan peranan. Iya, siapa saja tuh? Yang pertama ada Turki, yang kedua ada Pakistan, yang ketiga ada Mesir. Makanya kemudian setelahnya kemudian kita lihat ada tweetnya Trump yang bicara bahwa kita sudah membicarakan pembicaraan secara terpisah, Berarti secara itu konstruktif. bukan dengan Irannya ya pembicaraan sebenarnya yang dikatakan Trump itu ya? Jadi ada komediator di luar di situ, ya kan, yang kemudian akan berbicara, ya tidak salah juga apa yang kemudian dikatakan oleh Menlu Iran, Araghchi, yang mengatakan bahwa tidak ada negosiasi secara langsung, tapi negosiasinya dilakukan secara tidak langsung. Makanya kemudian tweetnya kemudian keluar. Artinya kemudian kalau kita lihat dalam satu timeline, Mbak, ini satu strategi yang kemudian didorong oleh Amerika Serikat. Yang pertama intensinya mungkin bisa jadi dalam konteksnya buying the time. Buying the time dalam konteks ini adalah karena memang Amerika merencanakan perang ini dalam waktu yang sifatnya pendek, tapi ternyata sekarang sudah fase 3 minggu. Salah prediksi ya? Betul, perang jangka panjang. Dan Iran juga tadi sudah disebut oleh Mbak Aisyah, intensinya adalah melakukan perang sifatnya prolong konflik. Ya, perangnya jangka panjang, bukan dalam jangka pendek. Kalau prolong konflik, yang rugi justru di pihak Amerika Serikat plus Israel. Ya kan? Dan yang kedua, sebenarnya juga di sini ada usaha Amerika Serikat untuk menenangkan pasar sebenarnya. Dalam beberapa jam terakhir sebenarnya ada penurunan harga minyak akibat dari tweetnya Trump juga gitu kan. Artinya ada intensi bahwa ya kita tidak bisa memungkiri ada tekanan domestik Amerika Serikat yang sangat tinggi. Selain tadi yang kemudian data sudah saya sampaikan Mbak Aisyah, sekitar 50% masyarakat Amerika Serikat menghendaki adanya penghentian terhadap perang dan tidak setuju terhadap perang. Tapi di sisi yang lain juga tekanan terhadap aspek energinya kan juga masih sangat tinggi seperti itu. Jadi akhirnya memang ada tekanan domestik yang membuat Amerika Serikat juga berupaya untuk ya sudah berpikir untuk melakukan ya bagaimana caranya untuk exit strategi dalam konteks perang. Tapi yang kemudian jangan kemudian kita lupa, perang ini bukan saja melibatkan antara Amerika Serikat dengan Iran. Tapi ada aspek ketiga nih, yaitu adalah Israel. Kalau kita lihat move dalam 48 jam terakhir masih ada serangan ke Teheran. Pertama masih ada serangan. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pernyataan Netanyahu bahwa mengundang negara-negara Eropa untuk kemudian ikut join, ya kan? Di saat beberapa waktu terakhir kita melihat ada upaya Trump untuk mengajak negara-negara Eropa dan negara-negara Eropa menolak, ya kan? Artinya di sini ada upaya yang dilakukan oleh Israel untuk juga ya perangnya jangan selesai dulu, ya kan? Karena memang realitas yang berbeda sama sekali dengan apa yang terjadi di publik Amerika Serikat. Publik Israel itu ternyata masih sangat menginginkan perangnya terus berlanjut. Jadi Mas Agung melihat ada perbedaan strategikah atau perbedaan targetkah antara Amerika Serikat dan Israel? Di satu sisi yang satu mengatakan kita lagi bernegosiasi, tahan dulu sejenak. Di sisi lain Israel terus saja menggempur wilayah Iran. Apakah ini melihat sudah mulai jalan beda arah nih antara keduanya? Ada intensi ke arah sana, Mbak, ya kan? Kemudian bagaimana cara Israel untuk mengajak negara-negara Eropa untuk kemudian mengajak, kan ada intensi berarti adalah yang pertama ada cara Israel untuk menginternasionalisasi konflik. Jadi perangnya kalau kemudian cuma sekedar melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran, ini ya 3 aktor ini saja. Karena kan kecenderungan negara-negara di Arab itu walaupun terkena serangan di beberapa objek vitalnya, tapi defensif, to refrain. Jadi intensinya adalah untuk menahan diri, tidak melakukan serangan balik, ya kan? Tapi yang kemudian dilakukan Israel sekarang mengajak Eropa, ya kan? Di saat memang negara-negara Eropa enggan untuk kemudian join, ya kan? Tapi artinya ada upaya Israel untuk menginternasionalisasi konflik, konfliknya lebih diperlebar, ya kan? Aktornya lebih diperbanyak, artinya perangnya lebih diperpanjang. Itu kan jadi sesuatu. Nah, tapi di sisi yang lain juga kita melihat bahwa ini juga tekanan terhadap Amerika Serikat, bahwa Amerika Serikat sinyal dari Israel bahwa
yang namanya Amerika Serikat jangan meninggalkan Israel. Kalau kemudian Eropa join, misalkan ya, Eropa join, yang terjadi adalah Amerika Serikat tentu tidak akan meninggalkan Israel dalam hal ini, seperti itu. Jadi ini dinamika yang kemudian terjadi seperti itu di saat Amerika Serikat sudah melihat bahwa perangnya kalkulasinya harus berbeda nih. Maka tadi saya sampaikan, buying the time itu intensi bisa dua, dalam konteks diplomasi atau yang kedua military strategy, ya kan? Dia bisa menghitung berapa lama lagi nih yang kemudian bisa dilakukan untuk melakukan perang terhadap Iran ini. Baik, nanti kita juga akan minta tanggapan Mbak Aisyah, apakah benar saat ini Israel dan juga Amerika Serikat akan memilih jalan yang berbeda? Kita akan bahas sesaat lagi. Kita lanjutkan dialog, saya mau kembali ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, kalau kita tadi dengar apa yang dijelaskan oleh Mas Agung, apakah sikap Trump saat ini bisa dibilang sudah cukup frustasi dan kemudian akan memilih jalan yang berbeda dengan Israel, apalagi selama ini tidak berhasil untuk menyeret negara-negara Eropa untuk terlibat dalam perang, bahkan pada saat itu juga sempat mengancam untuk membantu membuka Selat Hormuz. Ya, terima kasih Mbak. Kalau yang kita lihat di sini sebenarnya AS ini kan sudah mengeluarkan cukup banyak dana ya untuk kemudian bisa berpartisipasi di dalam peperangan ini. Saat ini saja sudah habis sekitar 12 miliar USD, which is itu jumlah yang sangat fantastis untuk kemudian sebuah peperangan yang dilakukan secara terus-menerus, secara intens dan melakukan serangan melalui siege warfare ya, melalui serangan-serangan udara. Dan kita lihat memang tadi kata Mas Agung ya, ini ada sebuah rerouting strategi. Yang pertama adalah di sini Amerika Serikat mulai menyadari bahwa yang namanya direct attack melalui serangan udara, melalui kemudian serangan militer konvensional itu tidak akan menang melalui dan melawan ya indirect defense ya. Indirect defense itu apa? Yang seperti sekarang dilakukan oleh Iran. Jadi tidak untuk kemudian menguasai peperangan secara konvensional, tetapi kemudian berusaha untuk tadi memanipulasi aspek-aspek lain di dalam peperangan, termasuk aspek dari dukungan politik dan kemudian aspek mahalnya harga-harga energi dan kemudian harga barang dan jasa ya, terutama karena tadi ada kesulitan untuk kemudian pelayaran di area-area strategis. Nah ini kita mulai melihat bahwa di sini ada pergeseran sebenarnya strategi dari Amerika Serikat. Nah ketika ini dilakukan, kita belum bisa nih mengamati bagaimana kemudian respons warga Amerika Serikat. Meskipun ya tadi data yang disebutkan oleh Mas Agung juga dari harga minyak ini mulai menurun gitu. Nah tetapi yang jelas memang Amerika Serikat kan ini sudah mengalami tekanan domestik, tekanan internasional, dan setidaknya dari beban ekonomi yang ada ini sebenarnya bisa alleviating tadi ya beban-beban yang kemudian dirasakan saat ini sehingga popularitas Amerika Serikat gitu pemerintahannya bisa naik secara sementara. Nah, pertama kita lihat di sini juga ada upaya untuk mendeeskalasi konflik. Ya? Ya. Mbak, tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya ada pergeseran strategi yang digunakan oleh Amerika Serikat. Apakah Anda juga melihat sebenarnya kan baru-baru ini juga ada serangan ke kawasan Mahaza Bahrain ya, 9 Maret 2026 yang melukai 32 orang. Dan ini investigasi dari Reuters, ternyata serangan itu bukan dari Iran, Mbak. Diduga serangan justru dioperasikan oleh sistem pertahanan Patriot dari Amerika Serikat. Anda melihat sudahkah ada permainan atau strategi ini lebih kepada false flag? Dalam arti memfitnah dari Iran, padahal yang mengirim atau menyerang adalah Amerika Serikat sendiri, akan ke situ nggak sih, Mbak? Ya, kalau kita lihat di sini memang yang namanya strategi false flag itu biasa digunakan di dalam pertempuran, terutama kalau sekarang kita bicara tentang kemudian peperangan, ini kan kita sudah nggak bicara tentang peperangan generasi ketiga lagi, tapi sudah masuk ke dalam peperangan generasi kelima, di mana kemudian permasalahan informasi lalu kemudian deception ini menjadi salah satu strategi utama ya dalam melaksanakan peperangan. Nah di sini sebenarnya kita lihat polanya sudah terjadi sejak awal peperangan ya di minggu pertama, ketika kemudian ada serangan ke Cyprus dan kemudian ke Turki, yang awalnya anggap bahwa itu adalah serangan dari Iran. Sekarang dari Iran sendiri bahkan dia menyangkal bahwa Iran melakukan serangan tersebut, dan bahkan itu diarahkan. Ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa Amerika Serikat sendiri sudah melakukan replikasi ya terhadap drone Fatah yang kemudian dimiliki oleh Iran gitu. Termasuk diantaranya adalah penyelidikan ya, dan kemudian ini juga sudah dikonfirmasi oleh UK, dengan kemudian UK menyatakan bahwa ini bukan milik Iran, dan kemudian dia tidak mau dan menolak untuk menyatakan ini siapa yang kemudian sebenarnya menyerang. Jadi betul, strategi false flag ini sebenarnya sudah dilaksanakan sebenarnya dari awal. Tujuannya apa? Memang untuk mendorong negara-negara Eropa ini untuk kemudian mengikuti peperangan ini.
Nah, saya rasa sebenarnya di sini ada beberapa hal yang kemudian sampai sekarang masih menjadi pertimbangan bagi negara-negara Eropa. Yang pertama saya rasa ini pertama adalah tekanan domestik. Tekanan domestik dalam artian sekarang masyarakat Eropa ini sebenarnya sangat antipati terhadap perang yang dilakukan oleh Iran, terutama kalau perangnya ini dianggap bahwa ini tidak dilaksanakan berdasarkan hukum internasional dan prinsip just war. Ya, terutama karena dalam beberapa tahun terakhir juga sebenarnya popularitas dari Israel ini sangat tidak populer ya di kalangan masyarakat Eropa, terutama karena ada pelanggaran kemanusiaan, lalu kemudian ada okupasi ilegal, ada juga kemudian penghancuran fasilitas-fasilitas publik gitu. Itu juga menjadi masalah. Nah, yang kedua ini adalah tekanan internasional untuk menjadi belligerent, bahwa Eropa ini akan terjebak di dalam peperangan yang tidak akan mereka inginkan ke depannya dalam jangka waktu yang kita tidak tahu berapa lama. Tadi ya, ini kan ini kan peperangan yang sebenarnya ditujukan sebentar, tetapi pada akhirnya akan melebar menjadi sesuatu yang jangka waktu panjang. Gitu. Baik, kita ke Mas Agung. Mas Agung, kalau dari sisi Iran, bagaimana Anda melihat saat ini posisi tawar Iran? Apakah penutupan atau blokade Selat Hormuz ini menjadi senjata pamungkas buat Iran menekan Amerika Serikat? Karena Iran sendiri tahu nih dan percaya diri bahwa negara-negara lain tidak akan berkutik karena kepentingan terbesar untuk Selat Hormuz hanya Amerika sebenarnya. Dan apa strategi Iran saat ini yang dilakukan selain penutupan Selat Hormuz? Nah, tentu kalau bicara masalah Hormuz ya Mbak, ini kan bukan kali pertama Iran menggunakan kartu Hormuz sebagai tekanan terhadap Amerika Serikat. Bahkan ketika kita flashback ke tahun 2025, Juni 2025, perang 12 hari, saat yang kemudian menurunkan deeskalasi dari konflik dan perang tersebut adalah isu Hormuz. Ketika Iran sudah memberikan ancaman menutup Hormuz. Dan sekarang pun kemudian digunakan karena memang ketergantungan Amerika Serikat pun juga negara-negara Asia khususnya gitu kan, karena Asia itu ketergantungan terhadap Hormuz sebagai jalur minyak, jalur energi global, itu ketergantungan lebih dari 70%, ya kan, berbeda dengan Eropa. Eropa itu less than 10%, ya kan, kurang dari 10%. Artinya sedikit kalau ketergantungannya kecil, artinya intens kan. Kalau dalam politik internasional kita memahami there's no permanent friends, there's no permanent enemies, there's only permanent interest. Tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Ketika kepentingan mereka sudah mulai terganggu, mereka akan melakukan segala macam upaya untuk mengamankan kepentingannya tersebut. Nah, dalam konteks Hormuz, ketergantungan Eropa itu kecil. Makanya kemudian ketika waktu Amerika Serikat mengajak negara-negara Eropa untuk join, kecenderungan negara-negara Eropa itu ya maju mundur, bahkan kecenderungan tidak ingin ikut ya, segala macam. Nah, dan di sisi yang lain juga yang kita lihat justru yang ketergantungan tinggi adalah negara-negara Asia, ya kan, gitu. Jadi ini sesuatu hal yang pertama. Dan yang kedua sebenarnya kita juga akan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Iran ini dalam konteks strategi memang yang sekarang belum dikeluarkan adalah penggunaan kekuatan-kekuatan proksi. Ya kan? Sampai sekarang dalam perang 24 hari yang terjadi semenjak 28 Februari berkecamuk, kita belum melihat bahwa intensi Iran untuk memerintahkan, menginstruksikan kekuatan-kekuatan proksi ini bergerak lebih jauh. Oke, ada bahwa pertempuran di wilayah Lebanon Selatan dengan kelompok Hizbullah, ya kan? Tapi itu lebih banyak kemudian aksi provokasi yang dilakukan lebih dahulu oleh Israel, bukan intensi Hizbullah untuk melakukan serangan lebih dahulu, ya kan? Nah, satu hal juga yang kemudian kita lihat di sisi yang dalam konteks proksi yang belum sampai sekarang boleh digunakan adalah penggunaan kelompok-kelompok Houthi di wilayah Yaman. Ketika bicara perang Gaza 2023-2025 sebagai bagian dari Axis of Resistance, poros perlawanan, Houthi itu bergerak, ya kan? In the name of solidaritas with the Palestinian, tapi juga bagian dari proksinya Iran. Ketika 2023 Houthi itu melakukan serangan, yang dilakukan oleh negara Eropa juga Amerika Serikat, mereka melaksanakan OPG, Operation of Prosperity Guardian. Karena memang negara-negara Eropa terganggu kalau kemudian wilayah Laut Merah itu diblokade oleh kelompok Houthi. Global supply chain-nya akan terganggu bagi negara-negara Eropa. Mereka harus memutar logistik itu via selatan. Kosnya lebih besar, asuransinya lebih besar dan segala macamnya. Ya kan? Artinya tadi saya balik lagi dalam konteks tadi kepentingannya terganggu. Makanya Hormuz ini kemudian balik lagi dalam konteks Hormuz ini digunakan sebagai satu makanya kenapa Eropa dan NATO juga tidak mau join karena mungkin kepentingan tidak begitu besar di Selat Hormuz ya. Walaupun mungkin kita selain juga di pasal di NATO juga dikatakan apabila diserang duluan begitu ya Mas ya. Betul. Apalagi juga kemudian kita lihat dalam konteks NATO dan negara-negara Eropa ini perang itu kan kalau sebagai sebuah aliansi sekutu itu ya Mbak ya, mestinya Amerika Serikat cawe-cawe dulu ya kan, ke negara-negara Eropa. Woro-woro dulu ya. Betul. Tapi ini nggak ada pemberitahuan, nggak ada pembicaraan, nggak minta saran gitu kan. Tiba-tiba dar-der-dor, ya kan? Tiba-tiba negara. Makanya kemarin waktu ketika pertemuan dengan dengan Perdana Menteri Jepang kan menarik, ya kan?
Perdana Menteri Jepang mempertanyakan hal tersebut, tapi yang dijawab adalah urusan masalah Pearl Harbor, ya kan? Jadi kemana-mana isunya, ya kan? Nah ini sesuatu hal yang juga kemudian kita lihat. Walaupun di sisi yang lain juga kita akan melihat bahwa negara-negara Eropa ini kan punya yang namanya normative power. Jadi mereka kalau melakukan serangan, operasi militer, mereka harus punya ya, boleh kita bilang mandat lah. Tapi sampai sekarang kan nggak ada mandat PBB urusan operasi militer ini kan nggak ada. Mau pakai nama apapun, intervention segala macam ini tidak ada sama sekali. Hampir tidak ada alasan untuk terlibat ya. Betul, jadi tidak ada alasan yang kemudian mendorong negara Eropa untuk kemudian terlibat lebih jauh. Kecuali mungkin adalah objek-objek vital mereka melakukan serangan. Makanya kemudian kalau ketika kita singgung masalah false flag tadi, itu kan strategi yang kemudian digunakan untuk memperluas perang ini bukan sekedar melibatkan 3 aktor utama, Amerika Serikat. Diperluas. Betul. Negara-negara Teluk juga mungkin ikut dalam gelanggang begitu ya harapannya. Betul. Tapi kan negara-negara Teluk, negara-negara Eropa ini intelijen juga bermain ya, Mbak. Ya kan mereka juga bisa menganalisis siapa sih yang melakukan serangan sebelumnya. Investigasi nggak mungkin kemudian dilakukan. Ada proyektil jatuh itu pasti kan ada investigasi juga. Ini proyektilnya siapa sih segala macam. Makanya kemudian false flag itu akan muncul dari 28 Februari itu, bukan sekedar akhir-akhir ini kan. Baik, gitu. Jadi sebenarnya 5 hari ini penundaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat apakah benar-benar bersifat permanen nanti tidak hanya 5 hari atau memang hanya menahan agar gejolak harga pasar ini tetap stabil. Terima kasih banyak Mas Agung dan juga Mbak Isha sudah berbagi informasi pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi kasus penemuan potongan tubuh manusia di Samarinda, Kalimantan Timur akhirnya terungkap. Selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Ya, kembali lagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Memang kalau lagi mudik ini sebenarnya banyak cerita ya. Ini ada cerita yang juga berasal dari seorang anak dari pemudik asal Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang mengalami kesulitan saat melepas cincin di jari tengahnya hingga jarinya bengkak pemirsa. Dan keluarga meminta bantuan ke posko kolaborasi mudik BPBD Sumedang di Terminal Ciakar untuk mengevakuasi dari cincin tersebut. Ini cerita-cerita yang sebenarnya pas mudik unik ada aja ya masalahnya. Jadi mereka meminta bantuan petugas untuk melepas cincin yang terpasang di jari tengah anak tersebut dan sudah dalam kondisi membengkak. Cincin itu awalnya dibeli sebagai cincin couple antara ibu dan anak nih, Reti. Jadi cincin miliknya yang berukuran lebih kecil dipakai oleh anaknya dan tidak bisa dilepas kembali. Udah berbagai upaya dilakukan, namun cincin tidak bisa dikeluarkan dan tidak bisa lepas dari jari, bahkan semakin membengkak. Nah, proses pemotongan cincin yang tersangkut dari anak keluarga pemudik ini dilakukan petugas di dalam posko. Proses pemotongan membutuhkan waktu selama 30 menit karena kondisi cincin yang tebal. Usai cincin terlepas, keluarga pemudik kembali ke Cimalaka, Sumedang untuk melanjutkan aktivitasnya. Mukanya adiknya tegang banget, kasihan. Aduh, ya cincinnya. Semoga ini menjadi pelajaran juga ya, kalau cincinnya udah sepi, udah sempit nggak usah dipakai deh. Kita ke kabar lain pemirsa, 3 wisatawan asal Kalibunder hilang terseret arus pantai Tenda Biru Ujung Genteng. 2 orang ditemukan tewas, 1 orang masih dalam proses pencarian. Tim SAR gabungan berhasil menemukan wisatawan asal Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi yang tewas terseret arus pantai Tenda Biru, wisata Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi. 2 korban, anak dan bapak berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh nelayan yang akan melaut. Kejadian bermula ketika satu keluarga berlibur ke pantai Ujung Genteng dan bermalam di kawasan hutan. Pada tengah malam, satu keluarga itu bermain di pantai dan ombak mengguling hingga ke tengah. Satu di antaranya yang sempat menolong pun ikut terbawa arus. 1 korban masih dalam proses pencarian tim gabungan. Jenazah yang tewas akibat kecelakaan laut di pantai Ujung Genteng ini sudah dibawa pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Kembali lagi kita ingatkan, berwisata ini juga harus mengedepankan keselamatan. Tadi dikatakan bahwa keluarga tersebut menginap di wilayah hutan, kemudian malam hari justru bermain di pantai yang memang kondisinya kan ombak lebih tinggi dibandingkan siang hari ya. Dan juga pengawasan juga lebih lowong dibandingkan siang hari. Sebaiknya perhatikan waktu-waktu yang tepat ya untuk kemudian berenang dan bermain di pinggir pantai. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, sesosok mayat ditemukan di Pantai Nibung, Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Penemuan mayat ini sempat membuat heboh warga sekitar. Jadi seperti inilah saat warga pertama kali menemukan sesosok mayat di tumpukan ranting kayu di Pantai Nibung.
Diduga mayat tersebut merupakan korban longboat yang sempat hilang setelah dihantam ombak di perairan Tanah Merah, Kecamatan Tanah Lia, Kabupaten Tanah Tidung beberapa waktu lalu. Kemudian jasad korban dibawa oleh petugas ke Puskesmas Pulau Bunyu untuk dilakukan identifikasi awal dan diketahui korban bernama Sudirman. Selanjutnya jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga yang ada di Tarakan. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih mencari dugaan ada korban lain dari musibah terbaliknya longboat di Tanah Tidung. Belakang ya? Ya, belakang, Pak. Jalan. Kita beralih ke Samarinda, pemirsa. Kasus penemuan potongan tubuh manusia di Samarinda, Kalimantan Timur akhirnya terungkap. Polisi menangkap 2 pelaku yang merupakan orang terdekat korban. Warga Jalan Pinang Seribu, Sempaja Utara, Kota Samarinda digegerkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di semak-semak. Bagian tubuh berupa lengan dan paha ini pertama kali ditemukan oleh 2 orang anak yang sedang melintas, lalu kemudian dilaporkan ke warga dan juga pihak kepolisian. Polisi kemudian bergerak cepat dan juga menangkap 2 pelaku yang berada di lokasi berbeda. Keduanya adalah suami siri korban dan ibu angkat korban sendiri. Korban diketahui bernama Sumini, berusia 35 tahun yang diduga dibunuh sebelum akhirnya dimutilasi. Motif dari pembunuhan ini diduga karena sakit hati dan keinginan untuk menguasai harta benda milik korban. Hingga kini pemirsa, pihak kepolisian ini masih terus mendalami kasus tersebut untuk dapat mengungkap fakta-fakta dari kematian korban. Ini cukup bikin penasaran juga ya, kenapa ibu angkat korban juga terlibat dalam pembunuhan ini. Kan ini yang pelakunya adalah suami siri dan juga ibu angkat. Karena tadi dikatakan juga motifnya ingin menguasai harta benda milik korban. Dan kita juga penasaran bagaimana kronologi kejadian, bahkan tidak hanya sampai dibunuh ya, korban ini juga dimutilasi. Mungkin biasanya kalau kasus-kasus kriminal ini kan kematian atau pembunuhan dengan mutilasi ini kan untuk menghilangkan jejak dari korban sendiri kan. Bahkan ini lokasinya ditemukan oleh 2 orang anak yang saat itu kondisinya melintas ya. Untuk mengetahui lebih lengkap terkait pembunuhan sekaligus mutilasi terhadap korban, kita akan bergabung dengan Kombes Pol Henry Umar, Kapolresta Samarinda. Selamat pagi Pak Kapolres. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Kapolres. Kapolres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kapolres, tadi kita sempat menginformasikan kepada pemirsa bahwa 2 orang pelaku adalah orang terdekat dari korban. Motifnya dugaan ingin menguasai harta korban. Sebenarnya kronologi mengenai atau pendalaman kasus ini seperti apa Pak oleh pihak kepolisian? Ya, jadi benar memang dari fakta yang kita temukan, kita sudah mengamankan 2 orang tersangka. Yang tersangka pertama yaitu berinisial R, itu merupakan ibu angkat dari korban, umur 56 tahun. Kemudian tersangka kedua, tersangka J alias W, itu berumur 53 tahun, itu merupakan suami dari korban. Dapat kami jelaskan tentang kronologis kejadiannya, ada beberapa titik penting yang menurut kami menjadi pengungkapan ini, menjadi kami dapat melakukan upaya investigasi lebih lanjut. Yang pertama, jadi pada tanggal 19 Maret 2026, kira-kira jam 23.00, korban atas ajakan dari ibu angkatnya, itu diajak tidur di rumah ibu angkatnya, merupakan sebagai TKP tempat terjadi pembunuhan, itu di Jalan Anggur Noni, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu. Nah kemudian pada saat malam ini, setelah si korban tertidur, kemudian pada pukul 02.30 WITA, jadi sudah menginjak di sudah menginjak di tanggal 20 Maret 2026, si tersangka 2 yang suami siri ini yang tidur bersama si korban langsung memukulkan sebuah balok ulin ke dada korban. Hal ini mengakibatkan korban bangun, tapi setelah korban bangun itu langsung dipukul berkali-kali lagi oleh si tersangka suami sirinya.
Itu baik di bagian muka, di bagian badan, kemudian juga di beberapa bagian vital tubuh lainnya. Sehingga akhirnya si korban ini terjatuh, kemudian setelah didiamkan beberapa lama, dicek oleh si ibu angkatnya, ternyata si korban masih hidup. Nah, sampai akhirnya si suami istri ini kembali memukulkan lagi sebuah papan, seperti papan penjilangan itu ke bagian leher dari korban dan ke bagian muka. Sehingga hal inilah yang mengakibatkan akhirnya si korban meninggal dunia, Mbak. Nah, itu penganiayaan ini terjadi dari jam 02.30 sampai mereka memastikan itu meninggal, itu di jam 06.00 WITA di pagi harinya. Nah, kemudian setelah itu, si korban ini dipindahkan ke bagian dapur agar tidak terlihat oleh bagian rumah, Mbak. Kemudian baru sore harinya lah, si suami sirinya ini langsung memotong-motong korban ke dalam beberapa bagian, mulai dari kaki kanan, kaki kiri, dan bagian kirinya. Ya. Kemudian konstruksi hukum untuk kedua pelaku ini seperti apa, Pak? Mengingat mereka juga terlibat dalam pembunuhan sekaligus mutilasi. Ya, dari fakta yang kita temukan, Mbak, memang benar sebelum terjadi pembunuhan ini mereka sudah ada unsur perencanaan yang terlebih dahulu. Jadi mereka sempat mensurvei ke tempat di mana nanti korban akan dibuang. Terus kenapa mereka memutilasi itu karena untuk mempermudah pembuangan jenazah korban ini dari tempat dibunuhnya, kemudian dibuang di mana korban ditemukan. Nah, sehingga akhirnya dari fakta awal yang sudah kita temukan ini, untuk persangkaan pasal yang kita kenakan saat ini adalah pasal 459 Undang-Undang KUHP nomor 1 tahun 2023, itu tentang pembunuhan berencana, di mana ancaman hukumannya bisa pidana seumur hidup ataupun minimal 20 tahun penjara. Kemudian kita subsidiarkan juga dengan pasal 458 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang Hukum Pidana, di mana ancaman hukumannya itu adalah kasus pembunuhan biasa, itu dengan ancaman hukum 15 tahun penjara, Mbak. Baik, terima kasih banyak Kombes Pol Henry Umar, Kapolresta Samarinda sudah berbagi waktu pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Kapolres. Terima kasih, Mbak. Baik, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi dan juga pantauan kepadatan arus balik yang mulai terlihat di sejumlah titik. Tetap sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Ya pemirsa, hari ini sejumlah pemudik sudah mulai kembali setelah menghabiskan waktu libur lebaran. Lalu bagaimana pantauan arus balik pada pagi ini? Sudah ada rekan-rekan kami, Rindi Salsabila di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat, dan juga Novan Zam yang berada di jalur selatan. Kita akan dengarkan bagaimana informasi dari Rindi terlebih dahulu. Silakan Rindi, apakah pemudik pagi hari ini sudah ramai? Ya, selamat pagi Ratih, Mala, dan juga pemirsa. Kalau Anda bertanya apakah pemudik yang akan kembali ke arah Barat Jawa sudah ramai, betul sekali bahwa di arteri Pantura Cirebon ini sudah tampak ada kenaikan volume kendaraan yang mana berdasarkan catatan dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon hingga pukul 7.30 pagi waktu Indonesia Barat, setidaknya sudah ada 13.900 kendaraan roda 2 atau motor yang mengarah dari arah timur Jawa menuju ke Barat Jawa. Sementara itu untuk kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi ini setidaknya sudah ada 1.400 kendaraan roda 4 yang melintas di sekitaran Simpang Pemuda Cirebon, Jawa Barat. Dan dapat kami sampaikan, Ratih, Mala, dan juga pemirsa, memang untuk arus balik ini didominasi oleh kendaraan roda 2 yang mana kalau kami melihat dari plat kendaraannya ini didominasi oleh kendaraan dari Jabodetabek dan juga sekitarnya. Dan kami pun melihat kalau untuk dari pola berkendara pemudi begitu ya, memang untuk pengendara roda 2 ini masih banyak yang membawa barang bawaan melebihi dari kapasitas atau overload dan juga melebihi dari jumlah penumpang yang seharusnya. Sehingga kami pun mengimbau para pemudik khususnya untuk roda 2 untuk tetap berhati-hati, selalu waspada dan untuk menjaga kondisi kesehatannya. Dan terkait cuaca, memang untuk di Cirebon ini sendiri kalau kami lihat ini cenderung cerah berawan, sehingga untuk pengendara roda 2 pun kami imbau untuk terus membawa
jas hujan agar terhindar dari hujan begitu ya. Dan juga untuk kalau kami dapat ceritakan terkait bagaimana kondisi, memang untuk kecepatan rata-rata dari pengendara yang mengarah dari timur Jawa menuju ke barat Jawa ini sekitar 40 sampai 60 km per jam. Lalu kalau Anda bertanya apakah di jalur arteri Pantura ini masih tampak arus mudik begitu? Memang kalau kami lihat ini masih ada sejumlah kendaraan yang mengarah dari barat Jawa menuju timur Jawa, yang mana ini kalau kami lihat untuk kendaraan roda 4 membawa barang bawaan yang sepertinya mengarah ke kampung halamannya yang berada di timur Jawa, namun untuk jumlahnya memang tidak sepadat yang mengarah ke Jakarta begitu. Dan kalau kami dapat ceritakan pula, kalau di arteri Pantura Cirebon ini nampaknya untuk arus balik sudah berlangsung lebih awal dari prediksi, karena memang pada kemarin 23 Maret 2026 ini untuk volume kendaraan sudah semakin meningkat. Bahkan kalau kemarin di Simpang Palimanan ini didominasi oleh kendaraan roda 2 sejak siang hari begitu. Dan kalau kami melihat dari polanya, memang untuk kendaraan, volume kendaraan ini meningkat pada siang hari, yakni sekitar pukul 10 atau 11 siang, karena memang kalau kami prediksi untuk pemudik ini cenderung untuk pulang kembali ke tanah perantauannya atau ke arah barat Jawa ini pada pagi hari seusai sarapan. Dan kalau kami dapat ceritakan pula terkait untuk arus lalu lintas di tol, memang untuk dari pihak kepolisian telah menerapkan one way sepenggal, yakni dari kilometer 263 yakni tol Pejagan hingga ke kilometer 70 gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama. Namun untuk hari ini dari kepolisian pun akan menerapkan one way nasional, yakni dari kilometer 414 tol Kalikangkung Semarang Jawa Tengah hingga kilometer 70 tol Cikampek Utama. Dan kami pun masih akan sama-sama melihat bagaimana perkembangan dari volume kendaraan. Namun kalau dapat kami sampaikan, memang kalau dari kemarin entah dari arus mudik atau arus balik didominasi oleh kendaraan roda 2. Sementara demikian laporan dari kami. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Rindi Salsabila atas laporannya. Kita bergeser ke Naufan Zam yang berada di jalur selatan. Selamat pagi Naufan, silakan informasinya. Ya, selamat pagi Kamarati, Andi Kumala dan juga pemirsa. Saat ini kami mengabarkan langsung dari arteri selatan, tepatnya di jalur Jalan Raya Nagrek dan juga Limbangan. Dan memang pada pagi ini kami memantau bahwasannya arus mudik yang di arteri selatan ini sudah dimulai pemirsa. Di mana tadi pada pagi dini hari kami mendapatkan kabar bahwasannya dari Letter U Gentong hingga ke Pasar Malangbong mengalami kepadatan yang cukup parah, di mana memang pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat terjadi kepadatan yang ada di Gentong hingga ke Malangbong. Dan memang terjadi akhirnya diantisipasi dengan adanya one way sepenggal dari arah Gentong hingga ke Malangbong. Namun kami bisa mengabarkan bahwasanya pagi ini situasi di Jalan Raya Nagrek Limbangan ini terpantau ramai lancar, di mana memang banyak sekali kendaraan yang sudah mengarah dari arah Tasikmalaya Garut menuju ke arah Bandung pemirsa, dan mayoritas dipadati oleh kendaraan roda 2 yang membawa barang bawaan yang banyak sekali di motornya pemirsa. Dan memang ini berbeda dengan hari kemarin, di mana data menunjukkan bahwasanya kemarin hanya mencatatkan sekitar 30 ribuan kendaraan yang melaju dari arah Tasikmalaya Garut ke arah Bandung dan juga sebaliknya. Namun sekarang bisa diprediksi bahwasannya kendaraan yang melaju dari arah Tasikmalaya Garut menuju ke Bandung ini akan lebih padat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya pemirsa. Dan ini sudah diprediksi oleh pihak kepolisian yang ada di sudah diprediksi oleh kepolisian setempat yang menyebutkan bahwasannya tanggal 23-24 ini bisa menjadi salah satu puncak arus yang ada di arteri selatan ini dikarenakan memang pada hari Rabu 25 Maret 2026 kebanyakan karyawan sudah kembali untuk beraktivitas untuk bisa bekerja di kota mereka masing-masing, sehingga memang kepadatan akan terjadi di arteri selatan ini. Dan untuk itu sudah berusaha ditanggulangi atau solusi sudah coba disiapkan oleh pihak kepolisian setempat dengan cara one way sepenggal, di mana nanti memang karena kondisi geografis yang ada di jalur Gentong ini atau di Limbangan Nagrek ini memang tanjakan dan juga turunan, sehingga memang adanya pelambatan dari kendaraan-kendaraan besar yang nantinya untuk mengejar keterlambatan itu diadakan one way sepenggal untuk bisa mengisi kekosongan yang terjadi. Kemudian juga faktor-faktor penyebab kemacetan yang ada di jalur arteri selatan ini tidak lain geografis yang memang tanjakan dan juga turunan, dan juga aktivitas pasar seperti pasar Malangbong, pasar Limbangan,
Pasar Lewo, dan juga Pasar Bandrek yang mengakibatkan tumpukan kendaraan terjadi di titik-titik pasar tersebut, pemirsa. Dan juga adanya lintasan kereta api yang ada di sekitaran Garut, Tasikmalaya hingga ke Nagrek ini yang menyebabkan adanya perhentian untuk sementara waktu, dan itu menyebabkan kemacetan yang terjadi. Kemudian juga pihak kepolisian juga menyebutkan bahwasanya one way yang disiapkan oleh pihak kepolisian ini bukanlah untuk menghambat kondisi lalu lintas yang ada di jalur selatan ini, namun memang ini bertujuan untuk bisa menarik kendaraan yang tertinggal sebelumnya hingga kekosongan ini tidak terjadi dan bisa diefektifkan untuk bisa mengisi kekosongan jalur ini. Dan bisa saya kabarkan bahwasanya saat ini kondisi memang ramai lancar dan tidak adanya lagi tumpukan kendaraan yang terjadi, namun bisa saya kabarkan bahwasanya nanti di Malangbong kami akan memeriksa bagaimana kondisi saat ini di Malangbong hingga ke Gentong. Begitu, saya kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih laporan Novanzam dari jalur selatan, dan juga sebelumnya ada Rindi Salsabila dari Pantura Cirebon, Jawa Barat. Dari kedua jalur ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan tapi masih ramai lancar. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Ya. Kita jeda dulu sejenak ya, nanti kita hadirkan informasi 3 hari setelah Lebaran. Arus lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek masih padat. Kepadatan terjadi dari arah Jakarta menuju ke Cirebon. Selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Tiga hari setelah Lebaran, arus balik di stasiun Pasar Senen Jakarta belum terjadi lonjakan kedatangan penumpang. Kebanyakan penumpang melakukan mudik ke Jakarta dan kembali ke beberapa wilayah di Jawa. Ini menggunakan kereta api jarak jauh melalui stasiun Pasar Senen Jakarta. Puncak arus balik penumpang kereta api diprediksi terjadi pada periode 23 hingga 29 Maret 2026. Stasiun Pasar Senen menjadi lokasi dengan jumlah kedatangan paling tinggi, yakni mencapai 16.945 penumpang. Ya, kita akan pantau bagaimana kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Sudah ada Zinadin Duhan, dan juga Terminal Pulau Gebang sudah ada Josephine Kezia. Pagi hari ini kita akan melihat biasanya kalau tadi Stasiun Pasar Senen ini belum terjadi lonjakan penumpang ya, diperkirakan tanggal 28 Maret 2026. Kita akan pantau ke Zinadin Duhan dulu langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta karena sudah terlihat keramaian di belakang Duhan. Selamat pagi. Udah ramai ya. Selamat pagi, Rati, Mala, dan juga pemirsa. Pada hari ini memang Pasar Senen cukup padat dibanding pada hari-hari sebelumnya. Memang diprediksi untuk puncak arus balik sendiri ini akan dimulai sejak hari ini menuju ke beberapa hari ke depan. Mengingat juga hari ini merupakan hari terakhir untuk cuti bersama, ditambah lagi juga dengan adanya keringanan dari beberapa perusahaan yang memberikan work from anywhere bagi para pekerjanya untuk bisa bekerja dimanapun untuk dan kembali ke kantor nantinya pada hari Senin nanti. Jadi sehingga juga selain dari arus balik, arus mudik pun masih terus terjadi di stasiun kereta api Pasar Senen yang hingga saat ini terpantau masih sangat dipadati oleh masyarakat. Memang total ini untuk keberangkatan sendiri terpantau bisa mencapai 19.000 orang per hari, sedangkan kedatangan ini sudah mencapai angka 17.000 per harinya dengan tingkat okupansi di atas 90% per hari. Ini yang sudah mengantri sejak tadi luar biasa sekali. Memang saya berada di sini. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dulu sambil mengantri ke dalam. Ini dengan Mas siapa, Mas? Mas Carlos, Mas. Mas Carlos, ini mau mudik kemana, Mas? Ke Motis Tengah, Jogja. Jogja. Iya. Berapa orang, Mas? 4 orang, iya. Kenapa nih milih baru mudik sekarang nih? Sebenarnya jalan-jalan, Mas. Jalan-jalan. Menikmati libur. Iya. Siap. Selamat sampai tujuan, Mas. Ya, itu dia memang para penumpang yang sedang berusaha ini untuk
masuk ke dalam karena memang antrian yang cukup panjang ini sejak tadi dan baru dijadwalkan akan naik ke kereta api sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia bagian Barat ini. Jadi arus balik ini bukan hanya dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk kembali berkumpul dengan keluarga, namun juga dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk berlibur karena ada juga yang kemarin di hari Lebaran bahkan masih bekerja sehingga juga sekarang baru dapat libur dan memanfaatkan sebagian waktunya untuk bisa berlibur ke kampung halamannya masing-masing atau berlibur ke kota-kota tujuan karena beberapa kota ini juga menjadi destinasi-destinasi yang dipilih oleh para penumpang yang berangkat dari Pasar Senen menuju ke berbagai kota di Indonesia. Salah satunya ada Purwokerto, Surabaya, Jogja, dan juga beberapa kota lainnya yang menjadi salah satu kota yang cukup padat akan penumpang di Pasar Senen. Diperkirakan untuk puncak arus balik sendiri nantinya akan terjadi pada sekitar tanggal 28 Maret. Namun untuk proses peningkatan penumpang ini memang sejak kemarin yang datang ke sini sudah sangat meningkat. Ini ada di angka sekitar 48 hingga 54 ribu penumpang yang kembali dari berbagai daerah menuju ke Jakarta. Jadi kami masih akan terus memantau ini kapan sebetulnya akan menjadi titik puncak dari arus balik bagi para masyarakat yang kemarin sudah mudik sebelum Lebaran dan kembali ke Jakarta, dan juga kami memantau seperti apa arus mudik lanjutan yang dilakukan oleh para pemudik pasca hari Lebaran karena juga mengingat libur yang cukup panjang dan baru kembali ke kantor pada minggu depan. Untuk sementara itu saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih laporan Duhan dari Stasiun Pasar Senen. Sudah ramai baik itu yang balik maupun juga yang baru berangkat untuk berlibur. Nah, kita lihat bagaimana kondisi di Terminal Pulau Gebang dengan Josephine Kesia. Gimana di Pulau Gebang, Kesia? Apakah juga sudah ramai? Ya, Rati, Mala dan juga pemirsa, memang kalau melihat situasi kondisi terkini di Terminal Terpadu Pulau Gebang, ini baru saja ada bis yang datang dan kita akan coba tanyakan nih kepada salah satu pemudik yang baru saja tiba nih. Halo, Mas, boleh wawancara sebentar? Boleh agak sebelah sini ya, Mas. Ini Masnya namanya siapa, Mas? Abdi. Mas Abdi ini datangnya dari mana, Mas? Dari Bengkulu. Oke, dari Bengkulu. Ini berangkatnya dari jam berapa, Mas? Dari kemarin jam 11. Malam baru nyampe sini Jakarta jam 8 pagi. Ini kenapa kemudian memilih menggunakan bis nih, Mas? Enak naiknya, nyaman. Oke, dari Bengkulu. Nah, baik. Terima kasih banyak ya, Mas. Nah, itu dia tadi pemirsa, tentunya untuk masyarakat ini sudah memasuki puncak dari arus balik di mana ini terjadi pada kemarin dan juga hari ini. Tadi kalau kami melihat dari data yang ada dari pihak Terminal Pulau Gebang begitu. Untuk kemarin ini ada 369 bus yang datang dan ada 2.196 penumpang, di mana ini merupakan peningkatan sebesar 138,4% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan hari ini per pukul 7.45 pagi ini sudah ada 356 bus yang datang dan 2.380 penumpang. Ini merupakan peningkatan sebesar 42,9% dibandingkan dengan tahun lalu dan diperkirakan masih akan terus bertambah mengingat ini masih jam 8 pagi ya, Rati, Mala dan juga pemirsa, namun sudah ada 356 bus yang tiba di Terminal Terpadu Pulau Gebang sendiri. Dan memang kalau kita melihat ini dari SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, Selasa 24 Maret ini merupakan hari terakhir dari cuti bersama. Sehingga ini memang tanggal 23 dan juga 24 atau hari ini dimanfaatkan oleh para pemudik untuk kemudian kembali ke Jakarta. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Josephine Kezia atas laporannya langsung dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan juga tadi ada Zinadin Duhan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan kembali dengan informasi-informasi viral untuk Anda, di mana sebuah video beredar di media sosial yang memperlihatkan kericuhan di tengah pelaksanaan sholat Id. Kami hadirkan sesaat lagi. Ya, ini mungkin pemirsa juga sudah melihat videonya ya, di mana biasanya kan orang kalau lagi sholat Idul Fitri ataupun sholat lainnya kan khusyuk,
menikmati ibadah begitu ya. Tapi ini justru kok ada kericuhan di tengah-tengah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi ada 2 orang jemaah yang ternyata terlibat perselisihan fisik, bahkan ini sampai fisik ya saat khotbah ini berlangsung. Kalau kita lihat video aslinya ini ada dorong-dorongan pemirsa. Ibu-ibu lagi kan. Ibu-ibu, betul. Dan ini masih dalam suasana sholat Idul Fitri. Sontak langsung jadi pusat perhatian karena terjadi saat suasana yang seharusnya penuh hikmat dan kedamaian, harusnya bermaafan, lama-lama jadi berantem. Momen lebaran yang identik dengan semangat saling memaafkan dan silaturahmi justru berubah menjadi kegaduhan yang menyita perhatian jemaah lainnya. Jadi insiden ini menjadi pengingat penting kayaknya ya bagi kita semua, Rati ya. Jadi harus menjaga kesabaran, kejernihan hati, terutama saat berada di tempat ibadah dan masih dalam suasana hari kemenangan. Ini belum sholat Idnya belum kelar. Biasanya kalau sholat Id sudah selesai kan baru maaf-maafan ya. Ini kenapa sih? Apa karena rebutan tempat atau kok bisa sampai seheboh ini? Oke, ada-ada aja ya. Kemudian kita ke informasi yang lainnya, entah apa motifnya sebuah truk berjenis Fuso dibawa seorang wisatawan ke sebuah pantai di Kabupaten Lebak, Banten. Jadi, truk berkapasitas 8 ton itu amblas di pasir pantai dan tak bisa bergerak. Nah ini kondisi truk Fuso pemirsa yang sudah berhasil dievakuasi warga saat bannya terjebak di dalam pasir pantai dan tidak bisa bergerak. Nampak warga ini sulit untuk berkutik untuk memindahkan truk tersebut yang konon ternyata dibawa oleh salah satu wisatawan ke pantai. Truk Fuso ini tidak sendirian yang terjebak di pasir pantai, ternyata ada beberapa mobil bak terbuka hingga truk derek yang juga terjebak ke dalam pasir. Beruntung keempat mobil lainnya berhasil dievakuasi. Repot juga ya ternyata bisa sampai terjebak di dalam pasir. Ini kan nggak cuma satu mobil ya. Untung lagi banyak petugas dan juga warga yang beraktivitas di situ ya. Tadi aku udah mau bilang kenapa bawa truk ke pinggir pantai Pak, kan susah, truknya main di pantai. Bawa mainan pasir-pasiran. Tapi ternyata banyak ban renang gitu ya. Kendaraan-kendaraan lain juga, bukan cuma truk Fuso ini yang terjebak. Ya, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini juga alih-alih nggak fokus saat ingin memasukkan motor ke dalam rumahnya, seorang wanita bersama dengan motornya ini justru terjatuh tepat di depan gerbang rumahnya. Nah, biasanya apa sih yang dipikirinnya oleh ibu-ibu atau mbak-mbak ini yang mau banyak memasukkan? loh bercabang-cabang pikiran ibu-ibu itu ya. Aduh, jadi nggak enak, mau ketawa jadi nggak enak juga ya Mbak ya. Ini video yang tidak diketahui berlokasi di mana itu menggelitik warganet lantaran sang wanita yang membawa motor berwarna merah itu kok bisa jatuh tepat saat memasukkan motornya ke dalam rumah. Padahal tidak ada satupun yang menghalanginya, nggak ada yang nyenggol juga ya. Mungkin licin kali ini. Warganet pun menduga jatuhnya si wanita lantaran tidak fokus karena melihat segerombolan pria berbaju hitam yang melintas di depannya. Entah beruntung atau malu, pria-pria sempat membuatnya tidak fokus itu dan sigap ramai-ramai menolong sang wanita. Wah, untung ditolongin ya. Tapi kayaknya kalau ini lebih kepada licin ya. Kan ini kan agak tanjakan, terus melihat bekas-bekas hujan. Mungkin memang licin dan posisi motor kan harus agak berat dan harus naik ke atas. Ya, informasi viral-viral tadi juga harus mengakhiri jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita jumpa lagi besok pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya di Kumala. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat berlibur.